Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin dari Kayu Manis. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin, alhamdulillah sehat ya. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kami akan bertanya kepada guru kita semua Pak Ustadz Danu. Mungkin ini juga banyak terjadi di sekitar kita ya, di mana ada orang berhutang Pak Ustadz ya, berhutang ya, dia berhutang untuk keperluannya terserah dia, tapi begitu tanggal jatuh tempo yang disepakati jatuh, giliran dia membayar, nah susah dihubungin Pak Ustadz. Kadang-kadang ditelepon nggak diangkat. Itu niatnya nggak mau bayar atau belum bayar ya? Nah itu kan permasalahannya di situ ya. Kadang-kadang ada juga nih pengalaman pribadi Pak Ustadz, ketika saya dulu bekerja, ini terbalik ya kasusnya nih. Mungkin nanti bisa kita bedah Pak Ustadz. Di proyek biasa kan 2 minggu bayaran bas borong. Jelas proyek punya hutang kepada pekerja. Tapi begitu jatuh tempo mau bayar, kadang-kadang proyek pergi dari proyek, nggak ada uang. Karena nggak dikirim uang dari pusat kan gitu Pak Ustadz. Sehingga kan kita yang di lapangan juga, aduh gimana ya, kita nih berutang, uang ada tapi mau bayar nggak bisa karena nggak ditransfer ke proyek. Nah ini ada dua hal jadinya. Satu, kita yang berhutang merasa nggak enak. Yang kedua, orang yang berhutang itu kadang-kadang juga jengkelin, susah ditagih. Ini ada dua kasus Pak Ustadz. Mohon penjelasan ini gimana menurut syariat lah Pak Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang namanya istilahnya orang berhutang itu kan bukan berhutang untuk untuk memperkaya diri, tapi berhutang itu memang untuk karena keadaan memaksa harus berhutang. Jadi kalau memang berhutang untuk makan masih diperbolehkan, untuk kehidupan sehari-hari memang sehari-hari itu pas-pasan lah. Kalau sesuatu ada yang keluar dikit aja, nah yang biasanya pas jadi kurang. Nah itu berhutang boleh. Nah bagi seseorang yang berhutang, kemudian pada saat dia itu berjanji, momennya 1 bulan saya kembalikan insya Allah, atau 2 bulan saya kembalikan insya Allah, atau 3 bulan, itu benar-benar secara harfiah itu dihitung. Jadi betul-betul dihitung kira-kira bisa enggak membayar. Nah, bagi orang yang berhutang, kalau memang beliau tidak mampu membayar, bilang yang baik, jujur. Saya Pak, atau sebelum jatuh tempo ngomong lah sama yang dihutangi, Pak mohon maaf saya belum punya uang untuk membayar, dengan jujur. Kan begitu. Kalau jatuh tempo lagi belum, dia ngomong dengan jujur, dan itu betul-betul diomongkan kepada orang yang memberikan hutang, itu dengan lillahi ta'ala benar yang dia omongkan. Jadi bukan dia minta ada gitu maksudnya. Bukan minta kebaikan orang yang memberi hutang agar dia bayarnya tidak sekarang kan gitu, padahal uang ada. Nah, tahan-tahan ya, itu tidak boleh. Sebagai orang Islam tidak boleh. Jadi sama seperti berhutang untuk umrah, untuk haji, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa begitu Mas? Ya memang tidak boleh. Ya memang dia harus mampu. Mampu itu berarti dia tidak ada kebebanan hutang sebenarnya. Orang yang berhutang harus memahami kondisinya, kemudian berjanji, dan sebelum jatuh tempo janji. Itu kalau memang belum bisa bayar, teleponlah, atau jangan telepon, sambangi yang dihutang, yang memberi hutang itu sambangi, minta maaf. Kalau memang itu tulus, tidak mengada-ada, insya Allah Allah itu akan memberikan kelegaan hati pada yang memberi hutang. Dan itu harus dikerjakan, bukan sebaliknya diem, ngumpet, ditelepon, nggak diangkat. Ini kan jadi jengkel nanti. Iya.
ya kan? Nah, yang seperti ini sebenarnya sama. Jadi yang berhutang itu ya salah di hadapan Allah Ta'ala karena ketidak terus terangan. Walaupun memang belum bisa membayar, bilang terus terang, karena memang Islam itu mengajarkan kejujuran. Persoalan nanti dimarahin sama yang memberi hutang, enggak apa-apa, serahin aja. Yang penting jujur kepada Allah Ta'ala bahwa saat ini memang belum bisa membayar hutang. Nah, bagi yang berhutang, bagi yang memberi hutang itu harus belajar memberikan kelegaan. Itu belajar sebenarnya, karena bagaimanapun juga pada saat dia itu memberikan hutang itu sebenarnya dia sudah belajar untuk ikhlas terhadap sesuatu yang terjadi. Itu dia belajar ikhlas karena dia tetap awalnya itu pasti saya akan bantu dia, kan begitu otomatis. Ini hubungan antara orang per orang ya Pak Ustadz ya, ini ya. Ini maksudnya gimana? Bukan antara instansi. Oh iya, bukan ya Pak. Bukan. Ini masih ya. Orang per orang ya. Jadi di sini kan tetap orang itu yang memberi hutang itu kan pasti mikir, oh ya saya mau bantu dia. Dia membantu. Karena apa? Nah, kalau orang Islam karena Allah. Harus karena Allah Ta'ala. Nah, pada saat membantu karena Allah Ta'ala inilah pada saat di titik hari pembayaran belum bisa, dan yang memberikan, yang berhutang itu ketemu minta maaf belum bisa membayar karena memang belum ada uang untuk dicicil. Si yang memberikan hutang inilah dia harus belajar lega hatinya. Harus belajar lega. Umpamanya dia berikutnya di 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan memang belum bisa dilihat, memang belum bisa, dia harus belajar lega. Nah, itu ada batasan nggak itu Pak Ustadz? Sebenarnya batasannya satu dalam Quran surat Al-Baqarah itu diceritakan kalau ada seseorang memberikan hutang dan yang berhutang tidak sanggup membayar, yang menghutangi itu harus mengikhlaskan. Nah, ini cerita dari Allah Ta'ala ini harus mengikhlaskan, karena saya berpikir memang orang yang mau menolong itu kan menolong karena Allah awalnya. Makanya kalau dia dihutangi harus belajar untuk ikhlas. Inilah yang menjadi catatan. Cuma bagi yang orang yang berhutang, jangan ayat itu dipergunakan untuk tidak mau membayar. Seperti itu tidak boleh itu. Apapun bentuknya, walaupun dia memang belum bisa bayar, tetap ngomong dengan yang memberikan hutang, minta maaf. Itu harusnya seperti itu. Nah, bagi yang memberikan hutang kepada orang tersebut, pada saat dia itu meminjami uang, menghutangi uang itu, kalau dia betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, sampai umpamanya 3 bulan atau sampai sebulan atau 2 bulan, 3 bulan lah umpamanya ya, sampai 3 bulan nih. Nah, pada saat seseorang itu yang memberikan hutang itu sampai 3 bulan, itu insya Allah pahalanya itu dia sama bersedekah separuh dari harta yang dia hutangkan. Menurut riwayatnya seperti itu. Jadi dia seperti bersedekah separuh dari harta yang dia hutangkan setiap hari. Kalau ikhlas ya. Dia harus ikhlas ya. Dia pada waktu itu kan menolong ya. Pada saat jatuh temponya. Kalau jatuh tempo itu si orang yang berhutang itu tidak mampu, di titik itu dia tetap lagi, dia akan mendapatkan pahalanya 2 kalinya. Jadi full pahalanya, dan itu insya Allah setiap hari. Nah, makanya Allah menganjurkan kalau memang orang yang berhutang itu tidak mampu membayar, ikhlaskan, dan itu akan menjadi sedekah. Dan menurut riwayat kalau dia menghutangi sampai jatuh tempo, dia menyedekahkan hartanya separuh dari dia yang hutangkan. Kalau dia jatuh tempo nggak bisa, double. Kalau orang itu tidak mampu membayar, dia ikhlas, insya Allah itu akan menjadi amal soleh yang tidak bisa dibendung.
menjadi jariyah, amal soleh yang jariyah, karena uangnya dipakai untuk membesarkan anak-anaknya, mencari ini, kan itu uang dipakai terus. Nah seperti itu. Oh gitu ya. Ya insya Allah Mengalir seperti itu, mengalir terus menerus.